Saya tanya, masalah kesaksian ya, hukum dunia saja, ketika ada yang dijadikan jadi saksi, Bu Fasad di sini jadikan saksi ya? Apakah Bu Fasad di kejadian TKP ya, di kejadian tanggal sekian pada kasus pembunuhan Pak Tukiman ya di rumah jalan sekian ini, Bu Fasad melihat dengan mata Bu Fasad sendiri dan dalam keadaan sadar? Oh tidak Pak, saya cuma disuruh mengucapkan bersaksi, tapi nggak ada saya saksikan. Saya itu cuma disuruh ulamanya. Saya bersaksi bahwa bla 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 bla, tapi cuma mengucapkan. Makanya saya dijadikan jadi saksi, tapi saya nggak benar-benar bersaksi. Saya itu cuma mengucapkan. Bagaimana kira-kira? Saksi palsu. Berapa banyak umat Islam sekarang jadi saksi palsu? Video kali ini kita beri tema, ayo jadilah orang beragama yang jujur. Pertama-tama, jujur terhadap diri sendiri, dan selanjutnya jujur terhadap orang lain atau alam semesta. Sobat-sobat, saya pernah masuk penjara. Dalam arti bukan masuk melayani orang-orang di penjara, bukan ya. Tapi saya betul-betul di penjara ya, dihukum di dalam penjara. Yaitu pada tahun 2016 saya dilaporkan polisi, kemudian tahun 2017 saya sidang dan keputusan hakim ya, tuntutan jaksa dan keputusan hakim, saya dianggap sah, sudah melanggar Undang-Undang ITE tentang ujaran kebencian. Namun sayangnya kabar yang sempat beredar luas di masyarakat adalah Frans Donald dihukum penjara adalah karena melakukan penistaan agama, melanggar undang-undang penistaan dan penodaan agama. Karena Frans Donald sudah mengatakan bahwa dalam syahadat Islam, orang-orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, kebanyakan mereka bersaksi palsu. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, pertama-tama kita ucapkan salam sejahtera, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sampurasun, Shalom Aleichem bagi Anda yang berbahasa Ibrani atau Yahudi, yang diikuti dalam bahasa Arab menjadi Assalamualaikum. Sobat-sobat pemerhati channel Warta Kabar Baik, dimanapun Anda berada ya. Pada kesempatan yang baik di video kali ini ya, saya ingin mengajak semua orang yang beragama ya, untuk menjadi orang yang beragama secara jujur ya. Jadi jujur terhadap diri sendiri dulu, kemudian jujur terhadap alam semesta dan orang lain. Yaitu contoh kasus yang kita angkat pada kesempatan ini adalah, misalkan ketika Anda berkata, aku bersaksi. Nah ya, namanya bersaksi itu ya harus betul-betul mengalami sendiri, atau mendengar sendiri, atau melihat sendiri ya. Intinya betul-betul mengalami sendiri. Bukan dengar dari kata orang, dari cerita orang, bukan ya, tapi mengalami sendiri. Bisa merasakan sendiri, melihat sendiri, mendengar sendiri. Intinya mengalami sendiri. Itulah yang disebut sebagai saksi. Ya, tapi sebelum lanjut teman-teman, saya mau cerita sedikit ya. Cerita kesaksian tentang saya di penjara, dihukum di penjara ya. Tahun 2016 saya sempat membuat beberapa video, dan salah satu videonya adalah membahas tentang kesaksian umat Islam yang mengatakan bahwa la ilaha illallah ya. Aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah. Kemudian aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Nah, di video itu saya mengatakan bahwa jika Anda
mengaku bersaksi tapi Anda belum mengalami sendiri, maka Anda adalah saksi dusta alias saksi palsu. Nah, video itu dari beberapa video yang lain ya. Video itu juga sempat dijadikan salah satu barang bukti sehingga saya ditangkap polisi. Nah, tetapi teman-teman, ini satu hal yang penting masyarakat seluruh Indonesia harus tahu ya. Bahwa sebenarnya keputusan dari jaksa maupun hakim ya, jaksa yang menuntut saya dan hakim yang memutuskan perkara saya itu, saya tidak dijatuhi dengan undang-undang pasal penistaan dan penodaan agama, yaitu pasal 156A KUHP. Ya, jadi undang-undang penistaan dan penodaan agama itu undang-undang 156A KUHP. Nah, bukan itu yang dikenakan kepada saya. Ya, tetapi mulai dari jaksa, mulai dari penyidik ya, penyidik Polda Bali, kemudian kejaksaan dan juga keputusan hakim, saya sama sekali tidak dituntut dengan pasal 156A KUHP tentang penistaan agama itu, tidak ya, tetapi dengan pasal undang-undang ITE ya, transaksi elektronik ya, yaitu pasal 28, yaitu tentang ujaran kebencian. Nah, karena barang bukti yang dipakai pada saat itu ada 3 video. Nah, di 2 video ini ya, saya sempat menyebut nama tokoh-tokoh tertentu. Ya, saya sebut aja ya. Ada 5 tokoh yang saya sebut. Dan ini yang dijadikan acuan oleh polisi penyidik Polda Bali dan juga oleh jaksa penuntut saya dan keputusan hakim ya, yang saya dianggap sah sudah melanggar undang-undang ITE, ujaran kebencian ya. Karena saya menyebut nama ada 5 orang. Pertama, Zakir Naik. Kedua, Yusuf Mansur. Ketiga, Arifin Ilham. Keempat, Mamah Dedeh. Dan yang kelima, Amin Rais. Nah, saya tidak diberitahu oleh Polda Bali yang melaporkan saya, kasusnya katanya ramenya di Jakarta ya. Katanya yang melaporkan saya ada pejabat. Saya nggak ngerti itu apakah pejabat Polri atau pejabat yang ada hubungannya dengan salah satu dari 5 orang ini. Apakah dari golongan Zakir Naik? Saya pikir enggak mungkin ya. Karena Zakir Naik kan enggak di Indonesia. Apakah dari Yusuf Mansur, Mamah Dede, atau Arifin Ilham, ini almarhum ya. Atau dari Amin Rais. Nah, saya nggak tahu dari pihak mana yang melaporkan saya itu. Tetapi intinya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini sahabat-sahabat ya, bahwa pada waktu kejadian itu, ya, meskipun fakta hukumnya saya dihukum secara sah oleh hakim, gedok palu, dok. Ya. Tuntutan 3 tahun 6 bulan, vonis hakim 3 tahun 2 bulan. Ya, jadi 3 tahun lebih 2 bulan. Itu vonisnya. Ya. Itu saya bukan melanggar undang-undang penistaan agama, bukan. Ya, tetapi yang sempat beredar luas di masyarakat adalah Frans Donald penista agama Islam. Ya, kalau bahkan ketika di dalam lapas Kerobokan, saya bukan hanya dianggap sebagai penista agama Islam, tapi penista semua agama. Nah, begitu kata yang sempat beredar. Nah, teman-teman, salah satu yang menjadi alasan dari banyak masyarakat yang menganggap saya adalah penista agama Islam, yaitu adalah salah satu video di mana saya mengatakan itu tadi. Bahwa orang yang bersaksi La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tetapi jika orang itu belum pernah berjumpa dengan Allah atau belum pernah merasakan dan mengalami sendiri, belum pernah berjumpa, merasakan, mengalami Nabi Muhammad sendiri, maka mereka adalah saksi palsu. Nah, atas dasar itu saya dianggap menghina agama Islam menurut para orang-orang itu. Dan menariknya, nah ini yang orang-orang harus tahu juga teman-teman ya. Jadi begini teman-teman, latar belakang saya membuat video yang mengkritik tentang syahadat Islam itu, ya, saya bukan mengkritik syahadat Islamnya sebenarnya, tapi saya mengkritik umat-umat yang ngaku Islam, tapi mengucapkan 2 kalimat syahadat
dengan kata aku bersaksi. Padahal mereka belum pernah menyaksikan. Tapi kok ngaku bersaksi. Berarti kan saksi dusta alias saksi palsu. Nah, jadi latar belakangnya begini. Video itu tidak serta-merta ide dari saya. Tidak, teman-teman. Jadi sekitar tahun 2016, awal tahun sekitar bulan Maret atau April itu ya, saya membuat video itu. Sebelumnya adalah pada waktu itu saya aktif di sosial media Facebook ya. Saya aktif di Facebook itu sekitar sejak 2010-an lah, 2012, 2010 begitu ya. Kemudian saya punya teman, salah satu teman saya namanya Dr. Yofi Yohanita ya. Dia salah satu dokter ahli gizi. Dokter ahli gizi atau dokter kecantikan? Dokter ahli gizi kalau nggak salah ya. Iya, ahli gizi, betul. Karena Dr. Yofi Yohanita itu pernah menjadi narasumber beberapa kali di acara di salah satu stasiun TV begitu ya, di acara Dr. Us ya, Dr. Us nama acaranya. Dan Ibu Dr. Yofi Yohanita itu pernah menjadi narasumber beberapa kali. Nah, saya sempat berkenalan dengan beliau dan beberapa kali berhubungan kontak ya, cukup akrab lah sebagai teman begitu ya. Nah, satu ketika Dr. Yofi Yohanita itu bertanya kepada saya, Pak Frans, saya ini kan muslimah. Saya kan muslimah. Tetapi saya berkata, aku bersaksi tiada ilah selain Allah. Muhammad utusan Allah. Padahal saya belum pernah ketemu Allah dan belum pernah ketemu Muhammad. Berarti saya saksi palsu dong Pak Fran. Dia bilang gitu. Jadi ini seorang muslimah yang cerdas. Ya saya katakan cerdas karena dia pendidikannya dokter. Dia sendiri mengatakan bahwa jika saya seorang muslimah, saya bersaksi la ilaha illallah. Saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Tapi saya sendiri belum pernah menyaksikan langsung. Berarti saya saksi dusta dong. Itu kata Ibu Dr. Yofi Yohanita. Nah, singkat cerita ya. Karena perkataan itu terngiang-ngiang dalam benak saya. Akhirnya saya membuatlah sebuah video. Yang kemudian video itu saya mempertanyakan hal itu. Dan saya mengatakan, umat-umat atau orang-orang yang bersaksi tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, tapi orang itu belum pernah menyaksikan sendiri, maka mereka adalah saksi palsu alias saksi dusta. Dan kemudian video itu viral ya. Dan itulah yang dijadikan salah satu alasan orang-orang yang menuduh dan menganggap saya sudah menista dan menghina agama Islam. Nah, jadi begini teman-teman, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya menyampaikan ya. Yang namanya orang beragama atau bertidak kacau ya. Agama itu kan artinya tidak, gama kacau ya. Supaya mental spiritual kita tidak kacau, maka kita beragama alias bertidak kacau. Nah, salah satu syarat utama orang beragama dengan betul itu adalah harus jujur. Tidak ada agama apapun yang bisa didirikan, dihasilkan dari sikap-sikap yang tidak jujur. Jadi kejujuran adalah modal utama atau syarat utama orang untuk betul-betul bisa beragama. Nah, jika mungkin video lawas saya itu sekitar tahun 2016 itu ya, ketika saya mempertanyakan atau mempermasalahkan orang-orang yang mengaku bersaksi, ya bersahadat, bersaksi, ya, saya anggap sebagai itu saksi dusta ataukah itu saksi palsu ya. Kemudian hal itu dianggap sebagai penistaan agama, penodaan agama. Tetapi tidak lagi di zaman sekarang ya. Berangsur-angsur orang mulai terbuka ya. Dan salah satunya, bukan satu sebenarnya, ada beberapa juga. Bahkan ustadz yang juga menyatakan hal yang sama seperti yang saya sampaikan. Bahwa jika Anda bersaksi, Anda bersyahadat, tapi Anda belum pernah mengalami sendiri, Anda tidak betul-betul menyaksikan tapi mengaku bersaksi, maka itu namanya saksi palsu. Ya. Nah, jadi orang-orang baik yang bergelar ustadz pun sekarang mulai bermunculan menyampaikan hal yang sama seperti yang saya sampaikan itu. Nah, salah satunya kita simak ya dalam cuplikan video berikut ini. Ini dari channel YouTube Taklim Makrifat.
ya ustadz atau guru di channel YouTube Taklim Ma'rifat ini menyatakan hal yang sama ya. Narasinya berbeda dengan penyampaian saya di video yang heboh dulu itu ya. Tetapi esensi pesannya sama, yaitu jika Anda atau kita atau umat-umat yang ngaku sebagai Muslim atau Islam mengaku aku bersaksi, tapi ternyata tidak betul-betul menyaksikan, alias cuman ngomong doang, ngomongnya aja bersaksi, faktanya tidak ya, maka itu tidak lebih daripada saksi palsu ya. Demikian cuplikan videonya. Karena dia nggak tahu prakteknya, dia menjawab dengan retorika teori lagi. Allah itu ada karena dia maha ada. Kita ini hakikatnya tidak ada karena dibikin ada. Maka sesungguhnya kita ini tidak ada. Yang ada hanyalah Allah yang maha ada. Teori. Ya dah? Ya. Saya tanya, masalah kesaksian ya, hukum dunia saja. Ketika ada yang dijadikan jadi saksi, Bu Fasad di sini jadikan saksi ya? Apakah Bu Fasad di kejadian TKP ya, di kejadian tanggal sekian pada kasus pembunuhan Pak Tukiman ya, di rumah jalan sekian ini, Bu Fasad melihat dengan mata Bu Fasad sendiri dan dalam keadaan sadar? Oh tidak Pak, saya cuma disuruh mengucapkan bersaksi, tapi nggak ada saya saksikan. Saya itu cuma disuruh ulamanya. Saya bersaksi bahwa bla 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 bla, tapi cuma mengucapkan. Makanya saya dijadikan jadi saksi, tapi saya nggak benar-benar bersaksi. Saya cuma mengucapkan. Bagaimana kira-kira? Saksi palsu. Berapa banyak umat Islam sekarang jadi saksi palsu? Apakah kau beneran menyaksikan Allah dan Rasulnya dengan mata kepalamu dalam keadaan sadar? Oh tidak. Tidak ya malaikat ya, ya Allah ya Rasul ya. Saya cuman diajari ulamaku untuk bersaksi, tapi nggak pernah ada aku lihat. Aku cuma disuruh mengucapkan 2 kalimat saja. Yang salah siapa kira-kira? Sesat lagi menyesatkan. Jelaskan terkait Tuhan ada di mana? Tuhan itu tidak bisa dijelaskan, tapi bisa diakui dan dikukuhkan pada diri masing-masing orang. Apakah dia sudah mengadakan perjumpaan dengan dia? Kalau belum, jangan cerita Tuhan. Memang. Nanti yang kalian sembah cuma angan-angan. Apakah dia sudah mengadakan perjumpaan dengan dia? Kalau belum, jangan cerita Tuhan. Memang. Nanti yang kalian sembah cuma angan-angan. Iya, orang-orang yang bersikap jujur dalam beragama, ya, jujur terhadap diri sendiri dan jujur terhadap orang lain dan alam semesta, niscaya akan gampang banget memahami ya teman-teman. Jika kita ngaku bersaksi, tetapi kita belum pernah mengalami sendiri. Mengalami itu apakah merasakan sendiri, atau mendengar, atau melihat ya. Maka kita adalah saksi palsu. Kita ngomongnya tok, aku bersaksi. Faktanya tidak. Ya, di cuplikan video yang terakhir, Bapak yang botak tadi ya. Jangan bicara tentang Tuhan kalau kamu belum mengalami sendiri, belum paham, belum tahu yang sesungguhnya. Nanti yang kamu ceritakan hanya apa? Hanya angan-angan. Menyembah Allah. Allah yang mana? Wah, Allah yang hanya ada di angan-angan. Tapi bagi orang-orang yang sudah mengalami sendiri, bisa merasakan Allah yang mana? Nah, Allah yang menurut Al-Quran, surat An-Nisa, ya, surat keempat, ayat 126. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya, Allah meliputi segala sesuatu. Nah, apakah kita sudah merasakan? Allah menurut Al-Quran katanya, ya, Allah meliputi segala sesuatu. Apakah Anda dan saya betul-betul merasakan? Allah meliputi diri saya, meliputi segenap sel-sel saya. Allah meliputi alam semesta.
meliputi Anda dan semua orang. Atau kita masih menghayal Allah yang nun jauh di sana, yang rumahnya ada di Mekah, yang bersemayam di tempat yang nun jauh di sana. Yang juga di dalam surat Al-Isra, ya, surat ke-17 di Al-Quran, ayat yang ke-60. Dan ketika kami wahyukan kepadamu, sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Segala manusia loh. Segala manusia. Ya, suku bangsa apapun, latar belakang apapun, dari keturunan manapun, itu diliputi oleh Tuhan. Siapa yang bilang? Al-Quran surat ke-17, surat Al-Isra ayat 60. Nah, masalahnya, apakah orang-orang yang bersaksi asyhadu alla la ilaha illallah, mereka adalah orang-orang yang sudah betul-betul merasakan bahwa Allah meliputi dirinya dan meliputi segala manusia? Atau cuma masih berangan-angan, Allah itu nun jauh di sana, kami ini terpisah, kami tidak ada apa-apanya, kami hanyalah debu tanah, Allah nun jauh di sana. Lagi, Al-Quran lagi. Surat Qaf. Ya, ini ayat yang very famous, ya. Sangat terkenal, ya. Surat Qaf, surat ke-50, ayatnya yang ke-16. Dan sesungguhnya kami, yaitu Allah, ya, telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat dari urat lehernya. Loh ya. Tadi di surat An-Nisa dan di surat Al-Isra dikatakan Allah meliputi segala sesuatu, meliputi segala manusia. Sekarang di surat Qaf, surat 50 ayat 16 dikatakan Allah lebih dekat dari urat lehermu. Nah, satu lagi tambahan. Surat ke-57 ya di Al-Quran. Teman-teman yang punya Al-Quran dibuka sendiri Al-Qurannya teman-teman ya. Bukan Anda cuma hanya mendengar bacotannya Frans Donald, tapi baca sendiri, buka Al-Qurannya dengan tangan Anda, baca dengan mata kepala Anda sendiri, baca surat ke-57 Al-Hadid ayat yang keempat. Ya, di situ ada dikatakan bahwa dan dia di sini maksudnya Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Ya, tadi di surat Qaf dikatakan dia lebih dekat dari urat leher kita. Sehingga dimanapun kita berada, dia bersama-sama kita. Surat Al-Hadid ayat 4. Kurang jelas apa teman-teman? Pemberitahuan Al-Quran ini kurang cetho apa? Allah meliputi segala sesuatu. Allah meliputi segala manusia. Allah lebih dekat dari urat leher kita. Allah bersama-sama kita dimanapun kita berada. Dimanapun. Tidak pernah terpisah dari Allah. Nah, masalahnya, apakah orang yang ngaku sebagai Islam sudah betul-betul merasakan ini? Mengalami dan sadar sesadar-sadarnya. Kroso ngerasake. Kalau orang Jawa bilangnya. Kroso ngerasake. Bener-bener Gusti Allah tuh meliputi diriku. Dan bersama-sama dengan aku. Karena dia lebih dekat dari urat leherku. Bersama-samanya kapan? Dimanapun kita berada. Nah, kalau sudah betul-betul bisa merasakan. Baru sah berkata. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada ilah selain al-ilah, selain Allah. Yang mana ini? Yang bersama-sama aku setiap saat. Yang bersama-sama dengan aku dimanapun aku berada. Yang lebih dekat dari urat leherku. Loh nih, yang membuat aku bisa bacot,
Ini tanganku bergerak-gerak, mataku melihat, telinga mendengar, jantung berdetak. Inilah Dia yang meliputi aku dan meliputi segala manusia dan meliputi segala sesuatu. Dialah Allah yang nyata. Maka dari itu, aku bersaksi, tidak ada ilah selain Allah. Itu baru kesaksian yang asli. Jika Anda dan saya sudah merasakan, ngerasake, kroso, ngerasake sendiri. Begitu. Dan sebagai tambahan lagi teman-teman ya, tambahan sedikit ya, buat teman-teman yang membaca Bible atau membaca Alkitab. Ya. Jika di dalam Al-Quran jelas dikatakan bahwa yang disebut sebagai Allah atau zat Allah itu meliputi segala sesuatu. Ingat-ingat ayatnya, jangan lupa. Surat An-Nisa ayat 126. Surat Al-Isra surat 17 ayat 60. Allah meliputi segala sesuatu dan meliputi segala manusia. Surat Qaf surat ke-50 ayat 16. Dia lebih dekat dari urat leher kita. Al-Hadid ya, surat 57 ayat 4. Dia bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Nah, bagaimana dengan Alkitab atau Bible? Alkitab atau Bible jelas memberitakan Allah yang sama. Ya, ada banyak ayatnya. Salah satunya, teman-teman bisa buka dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 17. Baca di ayat yang ke-27 sampai 28. Saya bacakan ya. Supaya mereka mencari Dia. Dia yang dimaksud di sini adalah Allah. Ya. Kalau Anda baca di ayat sebelumnya ini bicara tentang Allah yang Esa ya. Supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Walaupun, perhatikan baik-baik. Walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Tadi di Al-Quran dikatakan Dia lebih dekat dari urat leher. Di Alkitab dikatakan, Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Nggak jauh mas bro. Ya, nggak ada di gereja sana, di Yerusalem, di sono. Nggak jauh. Ya. Ayat 28. Sebab, nah, kenapa nggak jauh? Ini perhatikan baik-baik ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup. Loh. Kita bergerak. Kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Perhatiin baik-baik sekali lagi ya, ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup. Jadi kita ini hidup di dalam Dia. Mengapa? Karena Dia meliputi kita. Jadi kalau dalam ibarat atau ilustrasi, analogi ya. Setetes air di dalam lautan atau ikan yang hidup di dalam samudra. Ikan itu diliputi oleh samudra. Nah, sama kita manusia ini hidup, bergerak, bernafas. Apapun yang kita lakukan itu di dalam Dia. Makanya ada ayat yang lain mengatakan tidak ada sesuatu yang tersembunyi teman-teman. Kita nggak bisa sembunyi dari Allah. Karena kita melakukan apapun, berbuat baik, berbuat jahat, ngerampok, korupsi, mencuri, menolong orang, bersayang-sayangan, berbagi kasih, wi-wi, makan, minum, mandi, kencing, beol. Semua kita lakukan di dalam Dia. Kita hidup, kita bergerak di dalam Dia. Nah, sehingga tidak ada sesuatu pun yang terlepas dari pengetahuannya. Karena kita berada, bergerak dan hidup di dalam Dia. Nah, ya ingat-ingat ayatnya. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 27 sampai 28. Juga ayat yang sering saya sampaikan ya. 1 Korintus 15 ayat 28. Teman-teman yang punya Alkitab bisa dibuka. 1 Korintus pasal 15 ayat 28. Anda bisa baca mulai dari ayat-ayat sebelumnya, tapi saya langsung aja ke ayat 28 ya. 1 Korintus 15 ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri, Yesus Kristus, sebagai anak ya, akan menaklukkan dirinya di bawah Dia.
yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Allah meliputi segala sesuatu. Jelas? Nah, masalahnya, apakah Anda sadar bahwa kita ini, Anda, Allah, gue, kita semua ini diliputi oleh Allah. Allah yang mana? Allah yang adalah Zat Maha Tinggi. Kalau pakai istilah Al-Quran, pakai istilah Bible, Allah itu roh, spirit yang meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu. Apakah kita sadar? Nah, kalau sudah sadar, kemudian bisa merasakan, maka baru bisa bersaksi. Maka kesaksiannya menjadi kesaksian yang sungguhan, bukan lagi saksi palsu. Nah, oke sahabat-sahabat, izinkan saya juga menutup video ini dengan cuplikan video yang diedukasi ya. Ini edukasi yang disampaikan oleh Kiai Saiful Karim, yaitu tentang mengingat. Ya. Berzikir, zikir itu artinya mengingat Allah. Ya, barang siapa yang bisa mengingat itu pasti pernah mengalami. Ya, kalau Anda sudah pernah mengalami sesuatu atau berjumpa dengan sesuatu, baru bisa mengingat. Kalau belum pernah, ya berarti berhayal. Ya, dan mengingat itu merasakan ya dalam benak, bukan berhayal, dan bukan cuman mengucapkan saja, bukan cuman ngomong, ya, tetapi merasakan dan betul-betul mengingat. Oke, demikian cuplikan video dari Kiai Saiful Karim. Allah mengatakan di Quran, aku meliputi semua manusia, aku meliputi seluruh makhluk hidup. Cukup informatif kalimat itu bagi kita? Apa maknanya? Coba. Samudra meliputi ikan-ikan yang di samudra. Berarti ikan ini diliputi oleh siapa? Yang meliputi. Nah, yang diliputi itu pasti sosok. Ikan itu ada sosoknya. Tapi yang meliputi kan gak ada sosoknya. Karena kalau dia sosok tidak mungkin bisa meliputi. Makanya air ngikuti saja bentuk tempat di mana dia tinggal. Betul? Nah, ini manusia diliputi. Allah mengatakan, aku meliputi segala manusia. Ayo sederhanakan. Jangan pusing-pusing. Kita diliputi apa sekarang? Diliputi apa? Kan diliputi ini. Terlalu mewah gitu penjelasan saya. Karena kita berpikir ruwet terus dari dulu. Lalu memposisikan Tuhan sebagai sosok yang tinggal di jauh di sana-sana. Pakai baju itu, pakai baju ini kayak raja gitu. Lalu disuruh-suruh oleh kita supaya ngikutin keinginan kita. Ada yang harus diperbaiki di otak kita. Kalau ditanya, sudah tahu Allah? Sudah. Sudah kenal sama Allah? Sudah. Dengan cara apa Anda mengenal Allah? Wah, setiap hari kan saya zikir. Gimana zikirnya? Kan baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu Akbar. Itu yang model kayak gitu disebut zikir. Padahal aslinya kan menyebut. Menyebut itu kan urusan mulut. Kalau zikir itu kan urusan batin. Sekarang kita ingat sama orang tua kita, kan tidak ada suaranya. Nah, zikir itu kayak gitu, hening, bening, gak ada suaranya. Ini ribut di mulut disebut zikir, aslinya kan menyebut. Jadi udah gak nyambung. Lucu ya? Menyebut dengan mengingat aja tidak tahu bedanya. Kalau menyebut Allah, gak perlu tahu Allah. Tapi mengingat Allah, harus tahu Allah. Karena kalau kita tidak tahu Allah, kan tidak akan bisa mengingat Allah. Karena mengingat itu syarat sahnya harus tahu yang diingat. Kan gak mungkin kita tahu duren, mengingat duren sekarang kalau belum pernah lihat. Betul apa tidak?
Jadi aneh, klaimnya mengingat, faktanya menyebut. Nih, udah saya jelaskan dikit-dikit aja supaya ngajinya bisa jujur. Nah, yang model kayak gitu sedikit atau kebanyakan? Sedikit apa kebanyakan? Kebanyakan. Jadi ayat ini luar biasa kalau bagi saya, teguran bagi saya. Wa may yatabi'u aksarohum illa dzan inna dzan la yughni minal haqqi syai'a. Kebanyakan manusia mengikuti sesuatu hanya dengan persangkaan saja. Oke teman-teman, sekian dulu pada video kali ini. Sampai jumpa di video-video yang lain. Seperti biasa, jika Anda merasa video ini perlu untuk dibagikan kepada sanak, family, teman, tetangga, handai, tolang, dan sebagainya, silahkan bagikan video ini. Oke, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahum shalom. Santi, santi, santi. Namo Buddhaya. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia seperti saya. Semangat!